my channel. Nah, sekarang kalian udah pada ngerasain lulus sekolah kan, tapi bingung mau kerja di mana, kerja yang seperti apa, pengen banget ketika kalian interview, kalian cepet dapat kerja tanpa tunggu waktu lama lagi. Nah, oke. Sekarang aku akan memberikan tips untuk kalian yang baru lulus sekolah. Lulus SMA, mau jadi apa? Aku pengennya kerja di swasta gitu, perusahaan yang banyak gajinya. Ya mana bisa. Kamu kan belum punya pengalaman kerja. Pasti banyak persepsi kan, apalagi dari orang tua kalian yang ingin sekali anaknya mendapatkan kerja secara cepat. Apalagi kalian ini sudah lulus SMA dan ingin mencari pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga kalian. Oke, di sini aku akan memberikan kalian referensi tempat kerja yang memiliki prestis yang cukup bagus dan memiliki gaji yang cukup mumpuni untuk kalian yang baru lulus sekolah ataupun belum punya pengalaman. Yang pertama, ini dia. Kalian bisa menjadi pegawai bank. BUMN maupun swasta. Bisa? Bisa lah. Yang kedua, ini ada promotor handphone. Oke, kita akan mengulik satu persatu di antara dua pekerjaan ini yang cocok untuk pegawai bank, swasta maupun BUMN. Mungkin kalian ini merasa minder ya ketika kalian itu harus interview di bank, padahal kalian masih lulusan SMA atau SMK barangkali ya. Tapi jangan salah, di sini banyak sekali lowongan-lowongan kerja di bank untuk lulusan SMA maupun SMK. Yang pertama, kalian bisa menjadi sales person. Nah, sales person ini biasanya ada di perusahaan bank BUMN seperti BNI, Mandiri, BRI, dan bank BUMN lainnya. Jadi, sales person itu biasanya sales yang menawarkan tabungan atau rekening kepada nasabah baru. Ada berbagai macam sales person. Biasanya bank-bank tertentu hanya ingin mencari nasabah baru untuk menabung, atau ada juga untuk mencari mesin edisi. Jadi nasabah seperti yang punya toko kelontong atau toko yang lain sebagainya, kalian memasarkan mesin edisi seperti ini. Oke, yang kedua, kalian bisa menjadi sales kartu kredit. Nah, ini bukan cuma hanya di BUMN aja, tapi di bank swasta pun kalian bisa menjadi sales kartu kredit. Bagaimana caranya? Emang bisa anak SMA, lulusan SMK, menjadi karyawan bank? Bisa banget. Pertama, kalian harus mencari lowongan kerja di outsourcing di bank-bank tersebut. Jadi untuk yang lulusan SMA, kalau misalkan kalian ingin sekali mendapatkan lowongan pekerjaan seperti ini, itu tidak bisa langsung melamar di bank tersebut. Karena di bank tersebut, kalau ingin melamar hanya biasanya lulusan kuliah. Nah, kalian mencari outsourcing yang menaungi bank tersebut, dan di sana kalian pasti akan diinterview dan prosesnya itu cepat banget. Jadi nggak lebih dari 2 minggu kalian bisa langsung kerja di bank tersebut. Selamat pagi Ibu, saya Putri dari bank. Ibu, ini tokonya laris ya? Saya pasang mesin edisi, boleh Ibu? Sekalian sama buku tabungannya? Iya, jadi ada beberapa benefit Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu punya mesin edisi ini dan Ibu bundling dengan tabungannya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Putri, saya kerja di bank. Apakah sebelumnya Bapak punya kartu kredit atau mau mengajukan kartu kredit sebelumnya, Pak? Kalau misalkan kalian kerja di bank, itu akan memberikan pengalaman kerja yang sangat besar buat kalian karena kalian akan bergaul dengan orang-orang atau pimpinan yang standarnya itu lebih tinggi banget dari kalian. Berapa sih gaji bekerja di bank untuk outsourcing seperti yang aku sebutkan tadi? Nah, gajinya adalah, dan biasanya kalian ini akan mendapatkan insentif. Oke, kita gajinya sekitar segini. Dan dia akan mendapatkan insentif sekitar ya, oke. Dan ketika kalian walaupun menjadi pegawai outsourcing ya, kalian ini tetap mendapatkan seperti bonus. Bonusnya ini bonus 6 bulanan atau 1 tahunan sebesar, dan seperti biasa untuk uang cuti, dan kalian tetap dapat uang THR biasanya untuk 1 kali gaji aja. Oke, nah lumayan kan buat kalian. Kalau misalkan yang belum punya pengalaman, kalian bekerja di bank dan kalian bisa mulai menabung dari situ. Oke, next, kalian bisa menjadi promotor handphone. Nah, syarat untuk menjadi promotor handphone adalah kalian ini harus pintar komunikasi. Di bank kalian biasanya ada standar khusus seperti
kalian ini standarnya dia harus mengerjakan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seperti kalian interview di pekerjaan lainnya. Tapi kalau kalian menjadi promoter handphone, walaupun kalian ini tergabung dalam outsourcing juga, tapi hanya sebatas interview, dan itu pun tesnya sangat-sangat mudah. Jadi kalian ini lebih kepada komunikasi aja. Jadi kalau misalkan kalian kerja menjadi promoter handphone, jangan pemalu ya. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan kalian menjadi promoter handphone. Mungkin buat kalian yang berpikir bahwa pegawai bank itu lebih terlihat keren dibandingkan promoter handphone, tapi jangan salah. Duitnya yang dicapai dari promoter handphone itu lumayan juga loh. Nah, ini ada salah satu gambaran untuk kalian yang penasaran berapa sih gaji dari promoter handphone. Ini dia. Dan kalau misalkan kalian ini mendapatkan target ya, jadi kalau promoter handphone bekerjanya itu biasanya mengikuti jam kerja mall. Biasanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dan itu dibagi menjadi 2 shift. Dan ini dia kalau misalkan kalian mendapatkan bonus, kalian achieve biasanya 85% sampai 100%, insentifnya segini. Dan seperti biasa kalian akan mendapatkan THR sama seperti kalian ketika bekerja di bank. Well, menurut aku gaji di promoter handphone juga nggak kalah banyak loh dari kalian bekerja menjadi karyawan bank. Nah, ini tergantung bagaimana passion kalian. Kalau misalkan kalian ini sanggup untuk menjual jasa seperti kartu kredit, seperti mesin edisi atau tabungan kepada orang-orang sekitar kalian, kalian bisa mencoba untuk menjadi sales di bank. Biasanya sales-sales di bank ini dia itu hanya di kantor beberapa saat ya. Jadi dia ini mencari nasabah itu di luaran, entah dari referensi, relasi, ataupun di lingkungan area tersebut. Tapi kalau kalian ini bekerja di promoter handphone, kalian ini biasanya stay di toko. Jadi kalian nggak perlu panas-panasan, tapi ya kalian harus bisa merujuk customer itu untuk datang ke toko yang kalian bekerja di sana. Jadi kalau misalkan kalian pintar untuk menjual handphone atau komunikasi kalian bagus untuk merayu customer, kalian bisa cocok nih bekerja menjadi promoter handphone. Dan yang pasti bekerja di promoter handphone itu sesuatu pekerjaan yang sangat santai sekali, bukan seperti di bank yang kalian harus pakai kemeja, pakai jas, dan banyak banget aturan-aturan yang tidak boleh kalian langgar. Tapi kalau kalian bekerja menjadi promoter handphone, itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Pengen dapat jenjang karir menjadi dari promoter handphone, kalian tidak perlu melanjutkan kuliah kalian untuk menjadi sarjana ataupun D3 seperti di bank ya. Kalian ini walaupun minimal SMA, di handphone kalian hanya butuh pengalaman kerja. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi pimpinannya promotor, itu dinamakan seperti TL, team leader, supervisor, apalagi di atasnya lagi ada namanya manager area. Itu kalian minimal SMA sudah bisa. Tapi kalian harus bisa berdedikasi tinggi dan bekerja yang sangat baik. Selamat datang di Vivo Store, silakan. Mau cari HP apa ibu? Untuk anaknya atau untuk ibu? Oh, untuk anaknya. Ini ibu, handphonenya bagus banget. Biasanya kalau anak-anak suka game ya. Silakan ibu, masuk dulu. Gimana? Kalian penasaran kan? Kerja di dua bidang tersebut. Nah oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang baru lulus sekolah dan ingin mencari pekerjaan yang cepat dan gaji yang bagus. Oke, thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye.